kelas 12 IPS 2. Memulai hari seperti biasanya, penuh tawa, obrolan ringan, dan kehangatan remaja. Namun, suasana ceria itu tampak memudar ketika ada wali kelas baru datang membawa buku absen tua dan lusuh yang mempunyai banyak keanehan dan misteri yang belum terungkap. Satu nama tampak memudar. PR ekonomi lo udah kelar belum? Tinggal nomor 3 kok. Bentar dong, jangan ganggu. Aku gambar aja deh. Duh, risih banget sih ganggu gue lagi main game nih. Udahlah Din, lu gak usah ngerjain ekonomi ataupun PR-PR lain. Hidup tuh cuma sekali, nikmatin aja kayak gue. Asik. Apalagi, ya masa kayak gitu. Ada yang namanya sekebut semalam. Ngerjain aja pas udah deket-deket. Ngapain sekarang? Itu mah lu kali yang nanti ujung-ujungnya nyantek jawaban gua. Asik, yang depan tuh udah mulai ngomel kayaknya. Nadia, yang ada tuh gue yang pinter gunain orang kayak lu. Yes. Kita tahu. Serius gak sih lo? Guys, ada guru guys. Balik. Dulu nih. Gue, kasih gue mana? Oh ini. Baik, kita mulai absen anak-anak. Baik, Pak. Baik, Pak. Loh, ini siapa ya? Kok namanya hampir pudar gitu? Maksud Bapak pudar gitu? Iya, padahal tinta ini awet loh. Tapi kok kayak dihapus gitu ya? Padahal di sini sepertinya nggak ada tanda-tanda bahwa ini dihapus sih. Mungkin kertasnya udah tua kali ya Pak. Kelihatannya juga buku itu udah kayak dari zaman penjajah. Bisa aja lu ngajar. Atau mungkin cuman kebetulan. Lagian juga siapa yang peduli nama siapa yang pudar? Pak. Tapi kalau aku yang hilang jangan dicari ya. Jar, gue tuh ibarat kayak burung-burung tau gak sih dalam sangkar. Kalau sangkarnya tuh dibuka nih sama miliknya, gue tuh rasanya bebas banget. Ada aja lah. Iya. Baik, kita lanjut absensi ya anak-anak. Baik Pak. Nadia, Hadir, Pak. Levi, Hadir, Pak. Fajar, Hadir Pak. Rayvan, Hadir Pak. Ahmad, hadir. Herlambang, Hadir Pak. Raka, Kenapa? Hadir Pak. Pak, lu kenapa dah? Belakang ini kayak sering bengong gitu dah. Gak tau gue Jar, sumpah dah. Gue tuh kayaknya akhir-akhir ini ngerasa eksistensi gue tuh kayak ngilang gitu. Kenapa ngilang? Lu kan tadi baru jawab hadir. Iya sih, tapi tuh rasanya kayak agak aneh gitu. Kayak ada yang ngatin gue. Keesokan harinya, kelas terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Bangku Raka yang kosong dan namanya benar-benar pudar dari buku absen tua itu. Dina dan Fajar sudah merasakan ada hal yang janggal. Namun Nadia tampak tidak percaya akan hal itu. Baik anak-anak, seperti biasa sebelum mulai pelajaran kita akan memulai absen. Baik Pak. Dina, Hadir, Pak. Fajar, Hadir Pak. Nadia, Hadir, Pak. bagus. Lalu, loh, ini kok ada yang sepertinya menghilang dan harusnya di sini ya? Maksudnya Pak? Hilang gitu? Bisa dibilang begitu sih. Kayaknya bagian tengah ini kosong.
Tapi tinta ballpoint di sini kemarin tuh ada loh, Bapak ingat. Wah. Tapi nggak tahu kenapa ini bisa secara cepat luntur seperti ini. Wah. Wah. Jangan-jangan bukunya nyesep di dimensi lain. Bisa aja. Hahaha, bisa aja kamu Jar. Tapi Pak, kemarin kayaknya ada deh. Namanya enggak. Tapi iya deh Pak. Kayaknya kemarin Bapak sempat sebut ada yang pudar gitu. Siapa ya? Iya, saya juga ingat kalau misalnya nama ini samar-samar. Tapi nggak menghilang seperti ini. Kok makin lama malah makin hilang ya? Ya udah sih, mungkin cuma salah tulis. Lagian siapa juga yang hilang? Kita semua kan ada. Tapi emang kursi itu udah kosong dari kemarin ya? Seharusnya keisi nggak sih? Siapa sih yang biasa duduk di situ? Ya nggak tahu, mungkin emang dari awal nggak ada orang. Beneran gak ingat? Gimana kalau besok-besok nama lu yang hilang? Serem banget. Serem banget ngomongnya. Jangan ngadi-ngadi deh. Pak, boleh lihat bukunya sebentar nggak? Tidak usah Dina. Nanti malah pada bingung. Sudah, ayo kita lanjut pelajaran. Baik, Pak. Pak. Pagi Bapak. Maaf ya telat lagi. Nat, kenapa muka lo kayak oneng gitu? Hah? Apaan sih? Ini gue Raka. Ih, aneh banget. Kamu siapa ya? Sekolah lain? Apaan sih Jar? Garing banget. Ini anak-anak pada mana sih? Hah? Ini gue. Raka. Aneh banget ya. Baiklah, mungkin kamu anak pentas yang belum terdata. Oh iya Pak. Makasih ya. Wah hari ini aneh. Iya. Kenapa lu Jar? Siapa cuy? Gue bisa dengan kalian. Kok ngomongin gue sih lu pada? Lu siapa sih? Gue Raka Jar, temen baik lu. Kok lu lupa sih sama gue? Aneh banget. Gue. Apa sih? Aneh banget ya. Yaudah deh, lupain. Apakah ini terjadi lagi? Kenapa Pak? Tidak Dina. Setelah pelajaran usai, Raka kembali mencoba mendekati teman-temannya lagi. Ia berpikir Fajar marah karena sikapnya yang terlalu santai. Padahal Fajar sendiri tidak ingat siapa Raka itu. Saat melihat Fajar kesulitan, Raka berusaha untuk membantunya. Hal tersebut membantu menyalakan ingatan tentang Raka dari teman-temannya, Fajar, Nadia, dan juga Dina. Jar. Lu Apaan sih? lu bener gak kenal gua? Gak tahu gua. Gua Raka. Emang lu siapa sih? Baru kemarin kita ngobrol. Gak tahu. Apaan sih? Fajar. Sumpah bantuin. Aduh pasti Pak Elno marah ini coy. Jadi gua bantuin gak apa-apa. Aduh, Pak Elno marah nih aduh. Gimana ya? Jar. Apaan sih? Jar. Raka, gue Raka. Aduh, apa sih? Kakak emang sih? Raka temen lu yang kemarin jadi burung tuh burung. Raka. Kakak? Iya, dari tadi. Gua kira lu lupa ingatan. Gua kan baru ingat lu gitu deh. Apaan sih? Aneh Seriusan? banget. Ya teman-teman lain juga dong berarti. Gua gak tahu kalau itu. Tapi kamu kayak pernah lihat itu nggak sih? Iya, tapi di mana ya? Di
Dina, Fajar, dan juga Nadia berusaha mengungkapkan misteri di balik buku absen tua itu. Dan betapa terkejutnya mereka ketika mereka melihat tulisan misterius di halaman paling belakang buku absen itu. Lalu, berapa lama kemudian muncullah seorang guru tua yang mengungkap kebenaran dari buku absen tua itu. Ternyata, buku absen tua itu mencatat kehadiran bukan hanya melewati fisik, namun kehadiran lewat makna juga. Gue buka ya belakangnya. Susah mau buka. Iya, Tapi tadi kayak nggak ada apa-apaan gitu deh. tapi kalau kita nggak cobain. Itu apaan? Itu apa? Bentar. Yang hadir tapi tak berdampak, perlahan akan lenyap. Maksudnya apaan? Perlahan akan lenyap. Maksudnya nggak sih? Pak, Itu berarti buku ini tidak mencatat siapa yang hadir, tetapi siapa yang paling bermakna. Berarti kalau kita nggak bermakna, nama kita hilang juga. Bukan bisa, tapi akan. Buku ini mengenal siapa jiwa-jiwa yang berpengaruh. tapi kenapa Raka hilang? Tapi dia muncul lagi. Karena ia mencoba untuk hadir kembali. Tindakan kecil bisa merubah segalanya. Demikian pula bagi yang tidak hadir dan tidak berkontribusi akan perlahan-lahan menghilang. Tapi Fajar, nama Nadia Mulai hilang. kok bisa sih Pak? Padahal Nadia murid berprestasi, sering muncul kok dia. Begitulah, terkadang mereka lupa esensi akan hadir. Bukan hanya terlihat, tapi seharusnya ia lebih banyak berkontribusi. Kita harus melakukan sesuatu sebelum nanti dia menghilang. Ini nggak adil! Ayolah, ini nggak adil. Gue selalu ada, gue selalu aktif. Tapi kenapa gue hilang kayak gini? Kalian ingat tadi guru senior bilang apa? Yang hadir tapi gak berdampak akan lenyap. Mungkin itu salah satu alasannya, Nat. Jadi maksud lu gue gak berarti gitu? Bukan gitu Nat, lihat deh. Lu cuma mau bantu gue atau gak Fajar. Lu tuh cuma mau bantu orang-orang yang pintar. Jadinya lu gak beneran berdampak. Maksud lu apa? Tapi gue cuma pengen diakuin. Tapi Nat, kita di sini tuh nggak pernah ngerasa bahwa lo tuh berdampak buat kita. Guys. Tadi tuh gua kan habis dari kelas tuh. Habis itu gua nyari dasi. Tapi gua malah nemu buku angker yang tadi lu bilang itu kayak bekas dari zaman purba gitu, penjajahan. Telat lu, orang muda Kita udah tahu nggak sih tadi? Pak Yono kemana aja sih lu? Nah, padahal tadi gua bakal kasih tau Pak Yono. Tapi itu yang anehnya, kenapa gue yang hilang ya? Padahal kan gue selalu happy sama lu Ejar. Aneh gak sih? Hadir bukan berarti lu Betul. berdampak. Pokoknya deh besok kita harus cari Pak Yono lagi. Kita harus cari tahu gimana cara balikin Nadia sama elu ke buku absen. Oke. Bapak, saya mau nanya mengenai buku absen. Ya boleh, kenapa? Kalau kami ingin hadir kembali, bagaimana caranya ya Pak? Ingatlah satu hal, bahwa kehadiran sejati tidak hanya ditulis di buku absen, tetapi di hati seseorang. Layaknya lukisan ini. Dia dilukis di kanvas yang indah, dikarenakan ia berarti bagi seseorang. Pak, kenapa semua ini terjadi? Siapa yang nulis aturan di buku itu? Bukan siapa, tapi apa. Buku ini hanyalah cerminan dari hati kalian sendiri. Cerminan? Iya, buku itu menulis siapa yang sungguh hadir dan menghapus siapa yang melupakan maknanya. Wali kelas akhirnya mengungkapkan kebenaran bahwa dulu ia pernah menghilang karena hidup tanpa makna. Sekarang ia hanyalah roh penjaga buku absen itu yang menunggu murid-muridnya paham apa arti dari hadir yang sesungguhnya. Dahulu kala, saya juga pernah duduk di bangku kalian. Di kursi kalian, saya pintar tapi angkuh.
Saya pikir kehadiran hanya diukur dari nilai dan piala. Sampai suatu hari, aku sadar namaku hilang dari buku ini. Tak ada satupun orang yang pernah mengingatku. Seolah-olah buku ini menghapusku dari dunia. Hah? Berarti Pak Yono bukan guru kita semua dong? Terus kalau tadi semua orang-orang pinter kayak Nadia, Bapak, terus kenapa saya juga hilang, Pak? Tumben kau pintar, Raka. Sebenarnya, saya hanya menjaga buku ini. Saya menunggu orang-orang seperti kalian untuk belajar dari kesalahan saya. Kesalahan seperti apa, Pak? Melupakan makna sesungguhnya terkait kehadiran. Ingatlah, kehadiran bukan hanya tentang apakah kamu terdapat dalam kelas ini, tetapi tentang apakah kamu berarti di hati orang. Dan ingatlah juga satu hal, bahwa untuk dapat hadir sesungguhnya, kalian harus benar-benar berada di kehidupan seseorang. Hadir untuk berarti. Waktu kalian masih banyak. Mulai sekarang, hadirlah di kehidupan ini. Hadirlah di hati seseorang. Hadirlah untuk secara permanen. Setelah mendengar kebenaran, perlahan para siswa mulai berubah. Mereka saling peduli dan menghargai tentang keberadaan mereka satu sama lain. Perlahan, nama para siswa muncul kembali dengan jelas di buku absen itu. Kalian berbeda, tapi sama. Yang malas dan yang pintar bisa hilang kalau tak berdampak bagi sesama. Oh, paham. Din, maaf ya. Gue kayaknya hampir setiap hari nyuruh lu ngerjain PR gue, ulangan. Bahkan gue sering ngata-ngatain lu juga. Aman, Rak. Aku boleh ajarin catatan kemarin nggak? Gue sadar kalau belajar sendiri itu nggak ada gunanya. Nah, gitu dong. Setuju gak sih guys? Setuju. Guru menyadari tugasnya telah selesai. Buku absen itu tertutup dengan sendirinya dan ia perlahan menghilang. Sebuah suara samar meninggalkan pesan terakhir mengenai makna kehadiran sejati. Hai, ada dia. Desi lo mana? Oh iya. Di tas gue. Selamat pagi semua. Hari ini terasa sangat berwarna. Yuk kita ke kelas. Hai, udah siap buat ekonomi nanti? Udah dong. Hari ini pas, Cok. Gila deh. Sumpah kayak tadi malam tuh gua belajar banget buat ekonomi karena kayak Iya. biarin nilai kita tuh gak jelek. Terlalu jelek Gua sama Nadia malah belajar bareng ya guys. Iya. Mendingan kita berempat gak sih kemarin? Hai ya. Halo. Andra. Ya sini Jar. Yuk Guru kita siapa ya hari ini? Ada isi deh. High school in Jakarta, sort of modern Sparta. Battle chants against the teenage suburban. Pagi anak-anak. pagi Bu. Kita kelasin ya. Baik Bu. Living under that was hard, but I was told this is where you sign up for drama club. Yeah, it sure is. Give me just one sec. already drama. I still hate you for making me wish I Try it can't more like this. You love, hate your mother, so Yes. do I. Could've ended different then again. We went to high school in Jakarta.
Lucu ya. Bahkan di mimpi pun gue takut hilang keberadaannya. Gue hadir tiap hari, tapi hidup gue selalu sedih. Kalau hidup dihitung dari dampak, gue belum benar-benar hidup. Halo Jar. Hai. Pagi anak-anak. Pagi Ibu. Yuk. Baik anak-anak, hari ini kita kedatangan murid baru loh. Boleh perkenalkan namanya? Halo, perkenalkan aku Yohanes Octavianus Nathanael Alavius. Biasa dipanggil Yono.